sebaik informasi atau kabar baik dari China tampaknya ini ya. Iya dong, kita harus seneng dengernya. Seneng ya Pak, seneng dan optimis ya. Karena kalau kita lihat Presiden Jokowi ini sudah berkunjung ke China bawa oleh-oleh investasi triliunan lagi ya jumlahnya ya. Untuk rencana pembangunan pabrik litium di Morowali, Sulawesi Tengah. Ini berarti kalau kita selalu gadang-gadang kan bilang Indonesia akan jadi raja baterai dunia. Berarti ini akan semakin dekat, berarti sudah on track kah atau seperti apa Pak Agus? Dari step-step yang dilakukan oleh timnya Pak Jokowi. Saya kira begini ya, kita udah keberapa kali kita ngobrol seperti ini ya. Jadi kita tahu kalau waktu kita bikin baterai itu ada beberapa step-step tadi. Betul. Ya. Kalau di step awal ya paling tidak ada 5 tahap lah yang kita sudah pernah bahas. Pada step awal dari mulai mining ya, tempat kami di SDM itu kelihatannya sudah bergerak. Oke. Ya, dan ini menurut saya kalau dilihat dari mining sampai dengan tadi ya disebutkan HPAL dan sebagainya itu kan merupakan material untuk baterai EV. Nah, materialnya itu sudah kalau melihat daripada izin yang sudah masuk, kemudian terutama pabrik yang sudah jadi, Ya. pabrik yang sedang konstruksi dan pabrik juga sedang bikin FS, kita melihat bahwa kita memang sudah selayaknya bisa disebut sebagai salah satu pemain dunia karena material itu begitu besar yang bisa kita hasilkan ya. Jadi pernah saya sebutkan di dalam forum ini kita bisa paling tidak memberikan kontribusi antara 7% sampai dengan 10% dari apa istilahnya perkembangan atau demand growth dari baterai, tapi baru material. Nah gitu ya. Nah dari material itu tidak semuanya ada kita miliki. Tapi kan kalau pabrik kan biasa ya, nggak semua harus ada di dalam negeri, ada impor dan sebagainya. Nah lithium ini salah satu diantaranya yang memang sangat diperlukan. Nah lithium itu sekitar 3% lah dari berat baterai ya. Sedangkan nikel sendiri hampir 16%. Jadi memang majority itu nikel. Ya, majority-nya nikel. Tetapi lithium sangat diperlukan. Nggak ada lithium baterai nggak jadi. Betul, gitu. betul. Tapi ada lithium kayak Australia yang terbesar. Nggak ada nikel juga nggak jadi. Berarti kecukupan bahan baku lithium kita yang katanya kan kurang kemarin kan sempat kurang. Kemudian sempat cek juga ke beberapa negara untuk bisa support lithium Indonesia. Dengan adanya pabrik berarti dengan kata lain ya baik-baik aja atau kecukupan terhadap bahan bakunya pun juga sudah ada Pak Agus. Gini, lithium itu menurut teman-teman di Badan Geologi, kita baru terdeteksi memiliki. Baru terdeteksi. Di beberapa spot ya, di Sumatera, di Kalimantan dan sebagainya saya lihat. Dan itu disebutnya tuh istilahnya paling bawah, keterdapatan. Jadi belum sampai dengan cadangan. Karena harus ada prosesnya pengujian, eksplorasi dan lain-lain. Berapa gitu dan ya. sebagainya. Apakah itu memenuhi skala ekonomi dan enggak. Jadi kalau kita sudah mau bekerja masuk ke dalam baterai itu nggak ngejar. Oke. Jadi tetap merupakan menurut saya bahwa lithium itu ya diimport. Sambil kita kejar yang di dalam negeri dipercepat gitu ya. Itu bidang-bidang yang lain. Nah kalau ada pabrik lithium di dalam negeri ya kan berarti kan yang datang ke sini kan bahan bakunya. Ada proses di sini. Ya. Dia datang ke sini karena dia melihat nikel gitu. Sehingga merupakan satu ekosistem yang lengkap menjadi satu pabrik. Nah itu yang saya kira sehingga kalau Maria juga punya pabrik, kalau barangnya udah deket semua di gudang kan udah tidur enak kan gitu. Nah itu kira-kira. Oke, harapannya seperti itu begitu ya. Tapi kita kemudian mempertanyakan lagi mengenai dominasi China yang kemudian masuk lagi menjadi investor begitu ya di Indonesia. Padahal kita tahu bahwa mungkin banyak negara-negara seperti Amerika, Eropa pun juga minat untuk investasi di Indonesia. Dan tadi kan sempat juga di awal dikatakan bahwa ini adalah salah satu dari 11 dokumen dari komunikasi perjanjian kerjasama antara China dan juga Indonesia terkait mengenai pembangunan pabrik ini gitu ya. Seperti apa nih Pak Agus? Anda melihatnya kembali lagi bahwa sahabat lama atau China ini kemudian memang benar-benar merealisasikan begitu ya. Mungkin yang lain-lain kayak wacana akan masuk tapi nggak secara real, nggak seperti China positioningnya. Gini,
kita lihat Cina sekarang. Cina itu adalah demand terbesar dunia di kendaraan bermotor roda 4. Ya. Bayangkan saja produksinya dia itu di atas 25 juta. Indonesia berapa? Paling 1 juta. 1 juta. Ya, demand-nya 1,21. Jadi 25 kali kita lebih. Nah, pergerakan daripada EV-nya Cina itu sekarang tuh sudah hampir 15 sampai ke 20%, dan proyeksinya sampai 2025 yang saya baca itu bisa mendekati 25%. 25% dari 25 juta. Kan sesuatu. Ya, Betul. kalau 10% saja sudah berapa? Itu per tahun 10% ya. udah 2,5 juta ya. Ya kan? Jadi itu per tahun ya. Jadi nah dia harus mengamankan itu seluruhnya. Dan dia tidak punya nikel. Ya kan? Dia tidak punya dia punya lithium sih di sana ya. Ya. Tapi yang tadi lithium hanya sekitar 3% berarti. Apakah nikelnya dibawa? Apalagi dulu ya. Tapi kan sekarang nikel sudah kita cegah. Nggak boleh keluar. Iya. Ya, jadi daripada bawa lithium dari Cina ke sini, walaupun ya dari Australia lebih dekat. Ya mungkin juga diajak teman dari Australia. Ayo kita sama-sama bikin di sini, sama-sama untung gitu. Ya, jadi menurut saya dengan pasarnya Cina saja yang sedemikian besar itu membuat skala ekonomi jadi cukup, ya kan? Kemudian ekspansif ke Eropa, ke sana kemari. Nah, inilah salah satu yang harus kita tekuni dan kita manfaatkan. Saya kira itu yang saya lihat ya. Mungkin bisa jadi karena ini salah satu proyek ya pancingan juga begitu dengan adanya pabrik lithium gitu kan. Menarik untuk semua investasi-investasi lain yang berkaitan dengan nikel pun juga bisa langsung tap in di Indonesia gitu ya Pak ya. Bagi saya sih melihatnya secara bisnis dia memang perlu nikel. Perlu lithium. Nikelnya perlu, lithiumnya perlu. juga perlu gitu ya. Kemudian yang lain lihat, misalnya orang Eropa juga lihat, wah, apakah dia mau buat di Eropa, bawa nikel dari atau bawa material dari sini ke Eropa, atau bikin di sini. Ini semua pilihan bisnis. Baik.